Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Windy Mangkopa dengan NIM 22142429. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah hubungan internasional. Pada video kali ini, saya akan membahas materi tentang bab 9, yaitu tentang eksplanasi. Nah, jadi saya akan menjelaskan subbab pertama, yaitu tentang eksplanasi nomologis. Materi ini menjelaskan bagaimana ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sosial dan hubungan internasional, berusaha menjawab pertanyaan mengapa suatu peristiwa itu dapat terjadi. Nah, jadi teman-teman, kita simak video penjelasan ini sampai selesai ya. Nah, jadi eksplanasi adalah upaya untuk menjawab pertanyaan mengapa terhadap suatu peristiwa atau fenomena dalam hubungan internasional dan juga ilmu sosial. Eksplanasi digunakan untuk memahami sebab terjadinya suatu kejadian seperti perang, kemiskinan, konflik antar negara, dan juga hubungan ketergantungan antar negara. Eksplanasi nomologis merupakan model yang penjelasannya menggunakan hukum, generalisasi atau aturan umum sebagai dasar untuk menjelaskan suatu peristiwa. Generalisasi tersebut disebut dengan covering law, yaitu hukum atau aturan yang mencakup fenomena yang ingin dijelaskan. Karena menggunakan hukum umum, model ini juga dikenal sebagai covering law explanation. Dalam eksplanasi, nomologis terbagi menjadi dua bagian penting, yaitu yang pertama eksplanan, yaitu bagian yang menjelaskan sebab-sebab suatu peristiwa. Eksplanan terdiri dari dua generalisasi, universal dan juga kondisi awal. Yang kedua ada explanandum, yaitu peristiwa atau fenomena yang hendak dijelaskan. Eksplanasi nomologis ini terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu yang pertama ada eksplanasi dedukatif. Nah, eksplanasi dedukatif ini menggunakan argumen yang logis yang pasti. Jika premis atau dasar penjelasannya benar, maka kesimpulan yang dihasilkan juga pasti benar. Model ini dianggap paling meyakinkan karena menggunakan pola logika yang teratur. Contohnya, jika air dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, maka di permukaan laut, maka air itu akan mendidih. Melalui contoh ini terlihat bahwa suatu peristiwa dijelaskan berdasarkan hukum umum dan kondisi tertentu. Namun, dalam ilmu sosial, model dedukatif sulit diterapkan sepenuhnya karena ilmu sosial jarang memiliki hukum universal yang benar-benar pasti seperti hukum alam. Nah, yang kedua ada eksplanasi statistik probabilistis. Nah, model ini menggunakan kemungkinan atau probabilitas dalam menjelaskan suatu peristiwa. Penjelasan ini tidak bersifat mutlak, tetapi menunjukkan kecenderungan bahwa suatu kejadian mungkin terjadi berdasarkan data statistik atau pola tertentu. Model ini lebih sering digunakan dalam ilmu sosial karena perilaku manusia dan hubungan internasional sulit diprediksi secara pasti. Nah, kesimpulannya, eksplanasi nomologis adalah cara menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan hukum atau generalisasi umum. Model ini membantu ilmuwan memahami hubungan sebab akibat dalam berbagai peristiwa. Eksplanasi nomologis terdiri dari eksplanasi dedukatif dan juga statistik probabilistis. Dalam ilmu sosial, terutama hubungan internasional, model statistik probabilistis lebih banyak digunakan karena fenomena sosial bersifat dinamis dan tidak selalu pasti. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan bahwa eksplanasi nomologis membantu kita memahami bagaimana suatu peristiwa terjadi melalui hukum generalisasi tertentu. Nah, semoga materi ini dapat menambah pemahaman teman-teman ya tentang konsep eksplanasi dalam ilmu hubungan internasional. Nah, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.